kebebasan berserikat atau hak berserikat itu adalah yang fundamental. Serikat buruh itu adalah alat bagi buruh untuk melindungi hak mereka, untuk melindungi kepentingan mereka, alat untuk mereka bisa memperjuangkan kondisi kerja yang lebih baik di dalam perusahaan dan juga memperjuangkan kesejahteraan bagi mereka dan juga keluarga mereka. Di seluruh dunia ada lebih dari 200 juta orang bekerja di pabrik. Di Indonesia saja ada sekitar 14 juta buruh pabrik. Lebih dari 4 juta orang Indonesia bekerja di industri tekstil, pakaian jadi, alas kaki, dan barang-barang kulit. Banyak buruh menghasilkan produk untuk pemegang merek terkenal seperti Nike, Adidas, Puma, Walmart, Marks and Spencer, and Levi's. Nike dan Adidas saja memperoleh produknya lebih dari 100 pabrik di Indonesia. Pabrik-pabrik ini mempekerjakan beberapa ratus ribu buruh. Sebagian besar para buruh ini adalah perempuan muda yang memperoleh gaji yang rendah dengan jam kerja yang panjang. Sebuah gerakan global mengikut sertakan Serikat Buruh dan LSM menuntut perusahaan multinasional untuk lebih bertanggung jawab pada hak buruh seperti hak kebebasan berserikat. Playfair adalah sebuah aliansi dari berbagai organisasi dan serikat buruh, termasuk Oxfam, The Clean Clothes Campaign, the International Textile Garment Litter Worker Federation, dan the International Trade Union Confederation. Playfair mendorong konsumen di seluruh dunia untuk mengambil langkah dalam mendukung hak buruh, khususnya pada sektor sepatu olahraga. Pada tahun 2008, Playfair berkampanye untuk sejumlah perusahaan pemegang merek global, termasuk Nike, Adidas, dan Puma, untuk berunding secara langsung dengan serikat buruh di negara di mana produk mereka dibuat, seperti Indonesia. Parto, Koordinator Departemen Pendidikan dan Propaganda di Kasbi. Kasbi adalah konfederasi di tingkat nasional yang membawahi 153.000 anggota yang tersebar di seluruh Jawa, Sulawesi, dan Batam. Sebagian besar dari mereka adalah perempuan. Lilis Mahmudah, Ketua Bidang Program Serikat Pekerja Nasional. SPR memiliki 427 anggota, termasuk 200.000 diantaranya bekerja di produksi sepatu olahraga. 70% diantaranya adalah perempuan. Emilia Yanti, Sekretaris Umum GSBI. GSBI adalah sebuah konfederasi serikat buruh di tingkat nasional dengan 12.000 anggota yang tersebar di seluruh Indonesia. Anggotanya bekerja di pabrik, perkebunan, dan pertambangan. 70% diantaranya adalah perempuan. Eli Rosita Silaban, Presiden Federasi Garmen Tekstil Kerajinan Kulit dan Sepatu SPSI. SPSI memiliki 28.000 anggota di sektor tekstil dan garmen. 75% dari anggotanya adalah perempuan. Frankie Ten, perwakilan dari Serikat Pekerja Tekstil, Sepatu, dan Kulit atau SPTSK. Serikat Buruh di Indonesia mengidentifikasi beberapa permasalahan penting terkait dengan kesejahteraan anggotanya, termasuk gaji yang layak dan keamanan pekerjaan. Prioritas utama mereka adalah untuk memperkuat kebebasan berserikat. Kita semua barang-barang semuanya naik, sedangkan gaji kita kan kecil. Jadi pentingnya kita berserikat untuk membela itu semua, untuk memperjuangkan hak-hak kita ya seperti adanya uang makan, adanya transportasi, adanya uang-uang ya segala jam sostek apa gitu kan, itu sangat penting buat kesejahteraan kita. Setiap orang berhak atas pekerjaan, berhak dengan bebas memilih pekerjaan, berhak atas syarat-syarat perburuan yang adil serta baik, dan berhak atas pelindungan terhadap pengangguran. Setiap orang berhak mendirikan dan memasuki serikat-serikat pekerja untuk melindungi kepentingannya.
Indonesia telah mengesahkan hak kebebasan berserikat melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja atau Serikat Buruh. Nah, kalau buruh saja tidak memiliki hak berserikat dan kemudian bagaimana mereka memperjuangkan kesejahteraannya, hak-haknya, bahkan kalau tidak ada organisasi serikat, kemudian akhirnya perjuangan buruh adalah individual. Kaum miskin kota, organisasi tani, dan organisasi pemuda. Di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia, para buruh menghadapi diskriminasi yang serius ketika mereka berorganisasi untuk mendapatkan gaji dan kondisi kerja yang lebih baik. Kebebasan berserikat ini masih dianggap sebagai ancaman bagi kepentingan perusahaan. Pola-pola pemberangusan atau pelanggaran kebebasan berserikat dilakukan mulai dari cara-cara secara hukum maupun cara-cara non-hukum. Cara-cara hukum dilakukan termasuk dengan cara mengkriminalisasi serikat buruh atau mencari-cari alasan untuk kemudian memutus hubungan kerja terhadap aktivis atau pengurus serikat buruh. Cara-cara non-hukum biasanya dilakukan dengan cara yang bahkan melawan hukum ya, dengan cara mengintimidasi serikat buruh ataupun mem-PHK secara tidak sah, termasuk juga kebijakan-kebijakan perusahaan, manajemen perusahaan yang kerap kali berdampak terhadap pelemahan serikat buruh, termasuk mengubah hubungan kerja dari yang sifatnya tetap menjadi kontrak batas waktu tertentu ataupun outsourcing. Ternyata perusahaan juga belajar gimana caranya untuk mengintimidasi kami, mendiskriminasi kami dengan cara apapun, dengan mutasi, kemudian dengan menjelek-jelekan kami sehingga karyawan menjauhi kami, kemudian juga sampai PHK, dan itu berulang-ulang kali terjadi sebanyak 4 kali sejak tahun 2003 di tempat kami bekerja. Bahkan saya ini juga korban PHK dari kebebasan berserikat itu sendiri. Kendalanya itu sangat sulit sekali. Serikat buruh, pabrik pemasok, dan sejumlah pemegang merek internasional mulai berunding tentang langkah praktis untuk memastikan bahwa serikat buruh memiliki kebebasan untuk beroperasi dan berorganisasi di pabrik. Di Mei 2011, setelah 17 bulan berunding dengan perwakilan dari pemegang merek sepatu olahraga dan pabrik pemasok, para pemimpin serikat buruh menceritakan pengalaman mereka. Sudah berapa lama serikat buruh di Indonesia menuntut pemegang merek agar memastikan pelaksanaan kebebasan untuk berserikat di pabrik pemasoknya? Ya, dari sejak pertama kebebasan berserikat mulai dibuka kembali di Indonesia setelah reformasi 1998, kami sebenarnya juga sudah mulai gitu ya, sudah mulai untuk menyampaikan komplain terhadap tindakan-tindakan atau praktek-praktek anti serikat saat kami mendirikan serikat, dan kami tahu misalnya di perusahaan tersebut itu menolak serikat buruh kami atau melakukan praktek-praktek anti serikat seperti itu, dan kami tahu perusahaan tersebut memproduksi brand apa, ya kami akan komplain terhadap perwakilan brand tersebut itu. Jadi sudah cukup lama kami melakukan itu. Mengapa saat ini kebebasan berserikat sangat penting di Indonesia? Indonesia sudah meratifikasi Konvensi ILO nomor 87 tentang kebebasan berserikat, tapi perlu kita tekankan di sini itu hanya diratifikasi, pelaksanaannya tidak ada di lapangan. Terbukti dengan ketika kita membentuk sebuah serikat di sebuah perusahaan, itu tidak serta-merta menjamin bahwa kebebasan itu ada di sana. Kami memang mengalami bahwa terjadi peningkatan dalam hal pelanggaran kebebasan berserikat. Saat ini, Lembaga Bantuan Hukum di Jakarta menangani puluhan kasus pelanggaran hak berserikat. 49 kasus utama masih belum terselesaikan. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia telah menyatakan bahwa pelanggaran kebebasan berserikat adalah salah satu dari 4 tantangan utama hak asasi manusia di Indonesia. Apa yang membedakan protokol ini dengan peraturan lainnya? Mulai gosong,
yang ditutup itu 6.800 orang anggota kita di situ. Jadi kalau akumulasi dan keluarga itu 28.000 orang korbannya. Kemudian HASI yang ditutup 7.500 orang. Kalau akumulasi korbannya itu sekitar 50.000 orang gitu dalam catatan kita. Nah, dari perjalanan itu, dari beberapa peristiwa yang kita alami itu brand itu hampir tidak tersentuh tanggung jawabnya. Jadi kami waktu itu sepakat di dalam tim kerja itu di 5 serikat buruh itu mengatakan brand ini yang harus disentuh, diminta tanggung jawabnya gitu. Selama ini kan mereka bisa melenggang begitu saja, pabriknya tutup, bisa pindah ke daerah lain, ke tempat lain tanpa bertanggung jawab terhadap korbannya. Di dalam protokol ini kita memang sangat menekankan agar brand bertanggung jawab. Saya kira pihak brand memang harus salah satu aktor yang sangat ikut dalam peran ini. Jadi mereka tidak hanya ada nama itu, tapi mereka adalah salah satu kunci kontrol apakah protokol ini dilaksanakan di pabrik yang memproduksi merek mereka. Selama ini brand seperti di luar jangkauan serikat buruh, di luar jangkauan hukum Indonesia bahkan. Karena kemudian ketika ada permasalahan, brand bisa lepas bahwa itu adalah permasalahan di tempat kerja. Padahal selama ini buruh-buruh itu mengerjakan produk untuk kepentingan pemegang merek. Nah, di protokol ini kemudian mau tidak mau brand harus ikut bertanggung jawab terhadap kebebasan berserikat. Butuhkan sebuah norma yang memang betul-betul bersifat bottom up ya, berangkat dari pengalaman-pengalaman yang dialami oleh buruh tentang pelanggaran kebebasan berserikat yang dibuat dengan cara melibatkan serikat buruh, dan saya kira itu akan membuat buruh secara sadar mematuhi protokol karena merasa bahwa protokol tersebut dibuat dengan melibatkan buruh, dan yang kedua dibuat memang betul-betul untuk kepentingan buruh. Konsep brand, pemegang merek, dan serikat buruh untuk duduk bersama membuat aturan main dalam kebebasan berserikat menjadi sangat penting. Bagaimana Anda menyusun protokol ini? Dari pertama kita lakukan itu menyamakan dulu persoalan apa saja sih yang ada di soal kebebasan berserikat gitu. Jadi kita mulai mengidentifikasi pola-pola pelanggaran. Jadi masing-masing serikat waktu itu membawa laporan dari masing-masing anggotanya pola-pola pelanggaran yang terjadi di perusahaan terhadap kebebasan berserikat gitu. Akhirnya kita bersepakat untuk dikumpulkan semua datanya, dibuat sebuah draft gitu dalam prosesnya. Kemudian mulai kita melakukan FGD, jadi ketemu dengan kawan-kawan anggota. Jadi kita laksanakan FGD dalam persiapan perundingan itu 2 kali FGD. Yang pertama itu FGD untuk memeriksa kembali draft awal. Jadi draft awal kita sharingkan dengan anggota semua, benarkah ini gitu yang terjadi. Kemudian mereka membenarkan juga menambahkan beberapa hal lagi gitu. Jadi kita lebih diperkaya lagi dengan informasi dari mereka. Apa keuntungan dari protokol kebebasan berserikat? Undang-undang itu mengatur secara umum bahwa buruh boleh berserikat. Tetapi aturan secara teknis seperti apa kebebasan berserikat di tempat kerja itu yang tidak kemudian belum diatur secara rinci. Nah, di PKB pun biasanya juga sangat minim. Maka kemudian menjadi hal yang sangat bagus ketika ada protokol khusus antara pemegang merek, kemudian perusahaan, dan juga serikat buruh. Bagaimana aktivitas serikat buruh dijamin di tingkat perusahaan? Aktivitas serikat buruh itu apa saja, dari mulai rapat, kemudian fasilitas-fasilitas serikat buruh, kegiatan-kegiatan serikat buruh, dan juga yang selama ini sangat susah sekali dijalankan adalah melakukan pendidikan anggota untuk anggota serikat buruh. Itu sangat rumit sekali. Nah, di protokol ini diatur sedemikian rupa agar kemudian serikat buruh bisa melakukan aktivitas di tingkat perusahaan, sampai di tingkat federasi dan konfederasinya. Kami sadar gitu ya bahwa baik undang-undang maupun protokol punya nilai kelebihan dan juga kelemahan di masing-masing itu ya. Kalau di protokol FOA ini kelebihannya adalah bahwa dia menegaskan, lebih tegas sebenarnya dibandingkan dari isi undang-undang tentang fasilitas serikat.
tentang pembebasan tugas pengurus gitu. Yang dalam undang-undang ini tidak diatur gitu, tidak dijelaskan, tidak ditegaskan seperti itu. Maka protokol ini adalah sebuah mekanisme awal untuk menarik brands dapat bertanggung jawab atau accountable ya di dalam perilakunya, entah apakah dia dinyatakan melanggar kebebasan berserikat atau memenuhi kebebasan berserikat, maka protokol ini dapat menjadi indikator untuk menilai perilaku tersebut. Yang kedua adalah protokol ini menempatkan pengurus serikat buruh, perusahaan pemasok, dan pihak brands di dalam posisi yang setara dalam hal kewajibannya untuk menegakkan kebebasan berserikat. Pemegang merek, pabrik pemasok, dan Serikat Buruh Indonesia telah mulai merundingkan protokol ini pada Januari 2010. Kadang-kadang proses itu penuh dengan tantangan. Brand lebih rumit dibanding perusahaan pemasok. Maka memang agak aneh juga yang berhadapan setiap hari adalah pemasok, brand tinggal menjamin dan bisa memastikan itu dijalankan, tapi lebih banyak keberatannya. Saya kalau dari kami berpikir ini kekurang itikat baiknya kurang begitu 100%, masih setengah-setengah mau menerima tentang kebebasan berserikat ini. Ya, kalau ini kan negosiasi. Ini negosiasi, ada serikat buruh, ada supplier, ada brand gitu. Karena negosiasi kan sifatnya berarti kompromis gitu ya, kompromis. Kami dari serikat buruh keinginannya memang bagaimana 100% isi dalam protokol itu memenuhi apa yang menjadi kepentingan kami, tapi sangat tidak mungkin karena brand dan supplier pasti juga punya kepentingan. Disitulah namanya kompromi tadi dimainkan dalam meja negosiasi gitu. Ya memang belum seluruhannya, tapi setidaknya bahwa ada satu kesepakatan di dalam klausul dan protokol itu bahwa protokol ini itu ada dimungkinkan untuk dilakukan perbaikan-perbaikan di masa mendatang gitu ya, ada perbaikan-perbaikan. Disitulah kita yang akan bisa memperjuangkan isi protokol ini akan menjadi lebih baik lagi. Jadi kalau menurut saya ya 70-80% gitu ya isi protokol sudah mewakili kepentingan dari organisasi kami gitu. Pada Juni 2010, perundingan macet. Terdapat perbedaan pendapat tentang sejumlah isu penting. Contohnya, pemegang merek dan pabrik pemasok menolak untuk memberikan jaminan penuh bahwa manajemen pabrik tidak akan menghalangi aktivitas serikat buruh. Setelah kita lakukan perundingan, sempat macet perundingannya. Jadi kemudian kita FGD-kan lagi nih. Kita katakan pada mereka nih buyer menolak persoalan ini. Terus kemudian akhirnya teman-teman kita ajak bicara gimana menurut kawan-kawan. Akhirnya kawan-kawan anggota kita itu, anggota semua serikat buruh yang terlibat itu mengatakan, wah kalau begitu kita demo aja gitu. Karena kelihatannya itikadnya sudah tidak baik. Apa strategi kawan-kawan ketika perundingan mencapai titik kritis seperti ini? Pertama, di antara serikat buruh masih tetap melakukan pertemuan, mendiskusikan langkah apa yang harus dilakukan agar kemudian bisa mengembalikan perundingan. Pertama itu. Kedua, kemudian menjelaskan kepada masyarakat umum bahwa serikat buruh dengan brand dan pemasok sedang melakukan negosiasi untuk kebebasan berserikat. Nah, ketika deadlock terjadi ya kita akan umumkan ke semua orang bahwa perusahaan pemasok dan brand tidak punya etikat baik dalam memberikan kebebasan berserikat. Deadlock itu kemudian kita umumkan ke semua serikat buruh, kita umumkan ke semua halayak, karena serikat buruh sudah punya etikat baik untuk duduk dalam perundingan, brand dan pemasok tidak. Kita juga mengirim surat, terus teman-teman banyak yang bantu, teman-teman dari Oxfam, terus kemudian dari CCC, dari IAPG juga sama kita disurati semua agar ikut melakukan tekanan. Jadi waktu itu juga saya dikasih tahu sama Pak Hari Nurmasa yang dari Adidas, saya ditelepon sama Asling dari IAPG,
saya juga ditegur sama CCC, saya juga ditegur sama Oxfam gitu, seperti itu. Jadi ya kita gunakan kawan-kawan yang dari internasional yang selama ini memang mensupport ya, kayak IPG, CCC, kemudian Oxfam. Jadi kita gunakan juga jaringan itu agar ikut ikut melakukan pressure juga gitu, seperti itu. Teman-teman demo di sini di Bundaran HI. Nah setelah demo dilakukan, kemudian yang dari kantor Adidas pusatnya, Pak Will Anderson ya. Will Anderson akhirnya datang ke Jakarta. Saya waktu itu ingat tanggal 5 Juli. Datang dia ke Jakarta, akhirnya kita berunding lagi di situ. Akhirnya Will Anderson menyepakati beberapa hal. Di antaranya 5 item yang penting itu disepakati, yang di beberapa minggu. Terus kemudian akhirnya perundingan kembali dilanjutkan. Bagaimana pendapat kawan-kawan tentang perundingan bersama dengan serikat buruh yang lain? Jadi itu nilai positifnya. Sebelumnya kita tidak tahu satu sama lain. Sebelumnya kami tidak akrab dengan SPN, tidak akrab dengan GSBI, KASBI, TSK. Tapi pas proses itu kami tidak mengatakan bahwa saya dari serikat ini. Kami duduk bersama dan tuntutan kami adalah sama. Jadi kami itu jadi saling menguatkan tanpa pernah membedakan anggotamu terbanyak, anggota kamu yang paling sedikit tidak. Jadi kami satu dengan tujuan yang sama. Ya, tentu saja dalam perjalanan 1,5 tahun kita bersama-sama gitu ya. Ini saya pikir satu hal yang unik gitu ya, unik dan hebat juga gitu ya. Kita berbeda bukannya sekedar soal berbeda nama serikat, tapi kita juga berbeda tentang soal politik dalam organisasi kita gitu ya. Tapi dalam proses berjalan bersama-sama di dalam sebagai tim ya, di dalam tim protokol ini ada setidaknya kita bisa sama-sama mulai belajar untuk mengerti apa yang dipahami oleh organisasi yang lain gitu ya tentang soal kebebasan berserikat, menghargai satu pemikiran kawan-kawan lain gitu ya. Dari prosesnya saya pikir kita mulai ada satu kebersamaan yang muncul. Hal yang selama ini mungkin orang hanya memikirkan kapan bisa bersatu, tapi sesungguhnya kalau kita memiliki kepentingan yang sama, saya pikir itu bisa ya. Yang penting di dalam jadi saya melihatnya semakin kita intent bertemu, semakin kita intent berdiskusi, semakin kita saling memahami, itu bisa dilakukan, bahwa tim kerja itu bisa dibentuk, bisa dilakukan bersama. Jadi itu pelajaran bagi saya yang paling berharga, itu bahwa kami dari berbeda serikat buruh bisa satu gitu ya. Kerjasamanya ya kerjasama bagus. Pertama, serikat-serikat buruh yang independen ini mampu bisa duduk bersama, kemudian mendiskusikan satu isu bersama, kemudian menegosiasikan, mengkompromikan kepentingan serikat buruhnya masing-masing, bisa ketemu prosesnya dalam perdebatan-perdebatan. Wajar kalau kemudian ada yang keras, ada yang kemudian bisa memoderatori, itu proses yang wajar. Tapi hal yang sangat positif yang mungkin masih sedikit sekali pengalaman antara serikat buruh duduk bareng membicarakan sesuatu untuk kepentingan bersama. Apakah perannya LSM lokal maupun LSM internasional dalam proses seperti ini? Sebagai supporting system masih dibutuhkan, sebagai supporting. Tapi sebagai pengambil kebijakan itu harus tetap diserahkan kepada serikat buruh. Karena kalau kemudian kendalinya ada di LSM, maka serikat buruhnya akan mandul dan tidak bisa melakukan apapun. Itu akan kosong juga implementasinya. Jadi masih dibutuhkan sebagai supporting sistemnya agar kemudian bisa menjaga dinamika perundingan. Saran apa yang ingin kawan-kawan berikan kepada organisasi atau kelompok lain yang ingin melakukan proses yang mirip? Mungkin saran saya yang pertama ini, serikat buruh harus duduk bersama dulu, menyamakan keinginannya, kemudian menyamakan kepentingannya, gitu ya. Terus kemudian di dalam perjalanannya harus bekerja sama, konsisten terhadap keinginan bersama itu, harus mengerjakannya bersama. Kayak kami di sini kan masing-masing serikat buruh punya tugas, misalkan untuk melakukan
pemetaan di anggotanya masing-masing tentang pola-pola pelanggaran, tentang masalah-masalah yang terkait dengan protokol yang akan kita buat, seperti itu. Terus dalam perjalanannya kita harus selalu komunikasi dan bekerja sama aja. Kalau menurut saya itu yang penting. Saya kira yang perlu disiapkan adalah stamina. Itu yang pertama. Stamina ini konsekuensinya adalah pada mengurangi beban dari perwakilan ini dari beban-beban organisasi yang biasanya harus dikerjakan oleh perwakilan. Yang kedua adalah serikat buruh harus lebih sering bertemu, mengkonsolidasikan dirinya bukan hanya di antara para perwakilan di negosiasi, tetapi juga dengan anggotanya. Itu sangat penting. Dan yang ketiga adalah menguasai substansi. Menguasai substansi bukan hanya substansi hukum ketenaga kerjaan di Indonesia, karena itu sangat minimum, standar yang sangat minimum buruh, tetapi menguasai banyak sekali core convention ILO yang mengatur tentang hak-hak dasar buruh, sehingga mereka memiliki acuan untuk mengajukan substansi di dalam protokol tersebut. Dan yang ketiga memang akhirnya skill untuk melakukan negosiasi atau perundingan. Bagaimana memahami kekuatan kelemahan lawan, bagaimana untuk menjaga stamina, bagaimana trik-trik untuk membuat pihak lawan menyetujui usulan-usulannya tanpa pihak lawan merasa dikalahkan. Nah, hal-hal itu juga penting untuk dipersiapkan. Hanya beberapa minggu sebelum pertemuan internasional terakhir untuk menandatangani protokol secara resmi, Adidas terlihat sepertinya tidak akan menandatangani protokol ini. Harapan saya satu, brand mau tanda tangan. Yang kedua, brand tidak lagi mencari alasan-alasan untuk memperpanjang perundingan. Karena kami sudah berapa kali kita berunding, dan kalau kemudian besok tanggal 6 tidak ditandatangani, ya tidak ada itikat baik dari brand. Itu pertama harapan. Kalau dari perusahaan pemasok saya pikir bisa mereka menandatangani. Tapi saya agak tidak yakin dengan brand apakah mereka siap menandatangani di tanggal 6 itu. Pada hari sebelum pertemuan terakhir di Jakarta, masih belum jelas apa pemegang merek akan sepakat untuk menandatangani protokol ini. Setelah 1,5 tahun berunding, seluruh proses terancam gagal. Serikat buruh dan organisasi seperti Oxfam mendesak perwakilan pemegang merek untuk menandatangani protokol ini. Mereka tidak boleh membiarkan proses ini gagal di beberapa jam terakhir. Pada akhirnya, pertemuan berjalan dengan lancar. Dan tanggal 7 Juni, pada pertemuan hari kedua, protokol kebebasan berserikat akhirnya ditandatangani. Protokol kebebasan untuk berserikat yang pertama di Asia Tenggara telah berlaku. Hingga November 2011, protokol ini telah ditandatangani oleh 6 pemegang merek: Adidas, Nike, Puma, Penland, Asics, dan New Balance. Saat ini, kawan-kawan serikat buruh memfokuskan diri pada pelaksanaan protokol ini. Jadi saya hanya berpesan kepada serikat pekerja, serikat buruh di Indonesia, mari kita lakukan ini sebaik-baiknya, kita tunjukkan ke dunia luar bahwa Indonesia bisa, contohlah kami seperti itu. Tapi kalau kami sudah gagal memberlakukan ini di Indonesia,
saya yakin negara lain juga akan pesimis karena pilot projectnya gagal. Kami nanti akan sepakat dengan teman-teman serikat pekerja serikat buruh. Mari kita tunjukkan bahwa kita lah nomor satu yang melakukan ini dan kita lah akan jadi semacam contoh yang baik untuk negara lain untuk melakukan protokol FOA di negara masing-masing. Yang dibutuhkan adalah sebenarnya satu komitmen. Jadi baik dari terutama dari pihak supplier gitu ya, ada komitmen mereka dengan sungguh-sungguh dan serius itu mau melaksanakan itu gitu. Brand dan supplier membuat surat edaran ke semua buruh, kalau supplier ke buruh-buruhnya bahwa mereka sudah menandatangani protokol. Kalau brand membuat surat edaran ke semua perusahaan-perusahaan pemasok yang ada di Indonesia bahwa brand-brand yang terlibat dalam pembuatan perundingan protokol ini sudah menandatangani dan menyepakati untuk menjalankan protokol itu. Kalau itu tidak dilakukan ya sama saja mereka cuman pura-pura saja dalam perundingan. Meskipun kami belum tahu apakah dalam nanti diimplementasinya protokol ini bisa berjalan dengan mulus, kemudian juga kemudian tidak menimbulkan masalah bagi kawan-kawan, tapi paling tidak kami dari tim perunding itu merasa bangga lah sudah menghasilkan sesuatu yang terus terang saja saya setiap ada hal yang disepakati dengan buyer dan supplier saya selalu membagikan kepada anggota dan mereka mencobanya menggunakan dan itu ternyata cukup baik gitu, cukup ya karena saya pikir perusahaan di Indonesia masih melihatnya kalau ini melibatkan buyer itu masih agak punya pengaruh kayak gitu. Ya mudah-mudahan saja jadi baik. Dari sekitar saya sebut aja pekerja informal sekitar 33 juta di Indonesia yang masuk serikat buruh kan dengan serikat pekerja hanya sekitar 8 juta. Jadi ketika adanya dengan protokol FOA ini dilaksanakan di pabrik, orang-orang yang belum masuk serikat pekerja serikat buruh akan dengan senang hati dan tidak ada paksaan untuk bergabung. Mereka sudah akan tahu hak-haknya. Tetap saya hanya mengharapkan kebebasan itu jangan hanya tertulis, tapi memang diberlakukan secara mutlak, tidak hanya ditandatangani. Ya tentu sebenarnya ada satu kebanggaan kita karena kita yang memulai gitu ya, dan saya sangat yakin sekali bahwa terutama serikat buruh dari negara-negara yang kemarin hadir waktu tahun 2008 gitu ya, seperti kayak di Thailand gitu ya, di Sri Lanka, terus ada di India gitu ya, di India. Mereka akan kalau ini berhasil gitu ya, berjalan tadi, mereka pasti akan dengan senang hati untuk juga melakukan yang sama. Harapan kami juga seperti itu. Jadi ini tidak hanya di Indonesia gitu loh, tapi ini juga bisa mendorong bagaimana serikat-serikat di negara yang lain itu juga melakukan yang sama, mengajak brand supplier mereka juga berunding sama gitu. Jadi nggak cuma ada di Indonesia. Jadi brand ini ada di negara manapun mereka akan ketemu yang sama gitu loh ya. Ada perundingan tentang soal protokol itu. Protokol kebebasan berserikat telah disosialisasikan kepada lebih dari 100 pabrik di Indonesia. Pemerintah Indonesia menyambut dengan baik protokol kebebasan berserikat sebagai sebuah inisiatif yang penting. Tim Serikat Buruh menjalankan program untuk memantau pelaksanaan dan mendukung kawan-kawan anggotanya untuk menggunakan protokol ini. Dalam memimpin menuju ke Olimpiade London di Juli 2012, Plever akan mendorong pemegang merek untuk memastikan bahwa protokol ini diterapkan dengan baik di pabrik pemasok mereka di Indonesia.